Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, siswa sekalian? Apa baik-baik saja? Ada yang sakit? Semangat? Semangat Ibu. Nah, kita sudah di jam terakhir ini, jadi jam kritis ya. Kalau bisa dibilang jam-jam kritis. Nah, jam-jamnya mengantuk. Tadi pas istirahat sudah makan ya, kan? Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absensi dulu. Ada siswa yang tidak hadir hari ini? Rasanya hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Baik, rajin-rajin dengan anak-anak Ibu ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi konfigurasi elektron. Ya. Nah, pada pembelajaran ini Ibu harapkan anak-anak sekalian bisa memahami dan mampu menganalisis cara menuliskan konfigurasi elektron, apa itu aturan Hans, nanti larangan Pauli ya. Nah, baik sebelumnya Ibu tulis dulu ya judulnya biar lebih jelas. Nah, siswa sekalian, masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Konfigurasi Neelbohr. Nah, masih? Lupa. Oke, kalau lupa kita flashback kembali sedikit ya. Di pelajaran fisika kita belajar tentang tata surya ya kan? Ada tata surya itu ada matahari sebagai pusat dari tata surya, kemudian ada planet yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, tata surya itu ibaratnya adalah konfigurasi elektron kita. Nah, konfigurasi elektron. Ada inti atom dan ada elektron-elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada juga ya yang mirip seperti konfigurasi elektron yang bisa kita amati, yang kita cermati. Baik, kemudian untuk selanjutnya sebelumnya kita bagi dulu kelompok ya. Ibu bagi jadi 3 kelompok saja, nggak perlu banyak-banyak. Kelompok pertama itu ada Eli, ada Nila, sama Irma. Kelompok kedua ada Margareta, Novira, sama Widya. Kelompok ketiga ada Susanti, Syarifudin, Darmawati. Ada yang masih belum ada kelompok? Ada yang belum terpanggil untuk kelompoknya? Pak Rahmat, udah ada kelompok? Belum, Ibu. Belum. Kalau itu masuk di kelompok 1 saja ya. Oke, Bu. Baik. Nah, selanjutnya siswa sekalian, kita perhatikan tayangan video ya. Sambil melihat tayangan video, sambil diamati, sambil dipahami. Nah, baik, tadi dari tayangan video yang sudah kita lihat, yang siswa sekalian lihat itu konfigurasi elektron itu ada 4 macam bilangan kuantum ya kan? Ada 4 macam bilangan kuantum. Bilangan kuantum apa aja? Nila? Bilangan kuantum utama, azimut. Ada dilambangkan dengan apa untuk utama? N kecil. Nah, N kecil. Kemudian ada bilangan kuantum apa lagi?
Bilangan kuantum azimut. Azimut. Mut. Lambangnya L kecil ya kan? Kemudian selanjutnya apa lagi? Bilangan kuantum magnetik. Magnetik. Oke. M dan bilangan kuantum spin. Nah, oke, bilangan kuantum spin. Bagus. Itu S ya. Nah, masing-masing ya bilangan kuantum ini ada nilainya. Ya, yang pertama, bilangan kuantum utama, yaitu dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum utama ini, N-nya itu menunjukkan nomor kulit. Nomor kulitnya itu dimulai dari kulit pertama, yaitu 1, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk bilangan kuantum azimut, itu dimulai dengan subkulit. Nah, setelah ada kulit itu ada subkulit yang lebih kecil lagi dari kulit. Nah, itu ada subkulit S. Nah, nilainya adalah 0, nilai L-nya. Nah, untuk subkulit P, nilainya adalah 1, terus di kulit D, nilai adalah 2. Untuk subkulit F, ini nilainya adalah 3. Kalau untuk magnetik itu pakai kotak ya, ada orbitalnya, ada kotak-kotaknya. Nah, untuk kotak untuk S itu kotaknya ada 1. Untuk P itu kotaknya ada. Nah, itu ada kotak-kotaknya. Nah, kemudian ada. Nah, untuk kulit D, nah itu ada 5 kotak. Nah, ada kotak-kotak masing-masing, ada kamar. Ada kotaknya. Nah, untuk S itu dilambangkan dengan tanda panah. Tanda panah ke atas itu berarti plus setengah. Tanda panah ke bawah itu min setengah nilainya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, siswa? Ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Tidak ada, Bu. Tidak ada, baik. Nah, untuk diagram orbital ya, materi selanjutnya kita belajar tentang diagram orbital. Diagram orbital itu ibaratnya anak-anak semua pernah naik bus atau ini? Naik bus? Pernah, Bu. Nah, ketika masuk ke dalam bus itu kita lihat kursi ya, berdua-dua ya, dua ya kan, masing-masing jalurnya. Nah, itu diisi oleh dua orang. Ibaratnya kursi yang 2 itu adalah orbitalnya. Nah, misalnya orbital S nanti diisi oleh 2 elektron, orbital P diisi oleh berapa orbital? Berapa elektron? Yang subkulit P? 6, Bu. Ada 6, Bu. Subkulit D nanti diisi oleh 10. Kemudian subkulit F berapa? 14. 12. Nah, masing-masing itu ada porsinya ya, ada porsinya. Nah, baik, kita lanjut ke aturan selanjutnya, yaitu penulisan konfigurasi elektron. Bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron secara benar dan tepat. Nah, yang pertama itu ada aturan Aufbau. Baik, ini ada aturan. Nah, aturan Aufbau itu pengisian konfigurasi elektronnya itu dimulai dari elektron dengan energi yang paling rendah, kemudian naik terus sampai ke energi yang paling tinggi atau biasa kita sebut sebagai tangga elektron. Nah, ada tangga elektron yang ini 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, kemudian ada 6s, ada 7s, kemudian ada 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 4d, 3d, 4d, 5d, ada 6d? Ada nggak 6d?
Ada ya? Maaf ya, ini ada 7T sebenarnya. Kemudian ada 5, ada 6D. Kemudian satu lagi ada apa? Ada 4F dengan 5F. Nah, tinggal kita tarik tanda panah. Hati-hati ketika menarik tanda panah kalau kalian buat konfigurasi elektron sendiri ya. Nah, kalau kalian buat tanda elektron sendiri, jangan lupa menarik tanda panah itu dengan hati-hati. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah menarik tanda panah. Nah, kenapa sebisa mungkin kalian bisa membuat tangga elektron? Karena memudahkan kita nanti dalam ujian ketika harus menulis konfigurasi elektron. Nanti tinggal diurut. Dimulai dari tanda panah ini sampai ke mari 1S1, kemudian ulang lagi ke 2S2, kemudian ulang ke 2P6. Nah, sampai ke 2S1S, kemudian ada 2S, kemudian ada 3S, kemudian 2P, kemudian lanjut ke 3S, dan seterusnya ya sampai ke 7P. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Ibu, lanjut, Bu. Paham, oke, baik. Kalau sudah paham, kemudian aturan yang kedua, maaf, saya sebelah sini saja. Atau kaidahan. Tulisan Ibu jelaskan? Tulisannya? Jelas, Bu. Baik. Nah, pada aturan Hans, elektron itu tersebar dalam orbital dengan tingkat energi yang sama. Nah, dengan tingkat energi yang sama, elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital tersebut terisi penuh. Nah, yang ini bagaimana maksudnya ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa elektron itu tidak akan berpasangan sebelum orbitalnya terisi penuh? Nah, yang berarti penulisannya sama ya kayak orang naik bus tadi juga. Ketika di bus, kalau ada yang belum kenalan ya, nah itu kan orang asing di bus. Nah itu biasanya kita akan mencari tempat duduk yang belum ada orang yang duduk. Nah kecuali sudah penuh, setiap kursi itu sudah ditempati oleh masing-masing orang, baru kita tempati kursi yang masih kosong selanjutnya apa di sebelah orang. Nah ini juga sama elektron, dia akan menempati orbital yang masih kosong dulu dengan tingkat energi yang sama. Misal kalau tanda panah ke atas semua. Nanti kemudian baru setelah penuh semua orbital, baru akan diisi ulang lagi dari awal, yaitu dengan tanda panah ke bawah. Yang seperti ini. Saya ambil contoh oksigen. Oksigen nomor atom 8, nanti jumlah elektron juga 8. Nanti 1S, 2, 2S, 2P, berapa ya? 4. Berarti ini orbitalnya 1, kemudian orbitalnya ada 2, ini juga 1, kemudian orbital P itu ada 3. Ini S, T. Yang S, karena dia cuma satu kotak, jadi orbital diisi yang tanda panah ke atas dulu, yang setelah penuh, diulang lagi dengan tanda panah ke bawah. Yang ini juga sama, tanda panah ke atas dulu, baru kemudian ke bawah. Yang nomor 3 nih, yang orbitalnya 10P, itu ada 4. Kita isi dulu dengan tanda panah ke atas, dengan tingkat energi yang sama kan tadi. Kemudian setelah penuh, masih ada lebih 1 lagi, baru kita mengisi ulangnya kembali dengan tanda panah ke bawah. Paham sampai sini? Baik, untuk selanjutnya ada larangan Pauli.
Ada larangan Pauli yang di sini saja. Ada larangan Pauli dalam suatu atom tidak boleh terdapat dua elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Misalnya N-nya, L-nya, M-nya itu sama. Berarti S-nya itu harus berbeda. Baik itu apakah dengan tanda panah ke atas atau diakhiri dengan tanda panah ke bawah. Jadi tidak ada atom yang memiliki bilangan kuantum yang sama semua. Salah satunya pasti berbeda. Inilah larangan Pauli ya. Nah, hukum larangan Pauli, aturan larangan Pauli ini. Nah, ambil contoh ini. Yang ini tadi. Ada. Ini, saya ambil contoh tadi ya. Oksigen ini lagi. Oksigen 8, 1S2, 2S2, 2P4. Orbitalnya 1, ini juga 1. Ini ada 3 orbital. Nah, ini S, ini P. Orbitalnya sini ada 2, ini juga ada 2. S-nya ada 2 juga, ini ada 2. Ini ada nah, untuk larangan Pauli kita ambil adalah yang paling terakhir, yang ini aja. Subkulitnya yang paling terakhir yaitu 2P, berarti 2P4. 2P4 ini ada berapa? Nah, kita tulis lagi kembali orbitalnya biar jelas. Kemudian ini karena P, kalau P dia pada bilangan magnetik itu nilainya kalau ini 0, ini juga 0. Ini plus apa? Ini 1, ini plus 1, ini berapa? Ini 0 di tengah, ini plus 2, ini plus 1, ini min 1, ini min. Kebalik ya? Kebalik nggak ibu tulis nih? Ayo, kok pada lemas? Nggak nampak, Bu. Nggak nampak, oh ya. Pada orbital P itu elektronnya di nolnya ini plus 1, kemudian min 1. Untuk bilangan kuantum utama itu dilihat dari mana? Kita lihat bilangan kuantum utamanya tadi. Dari kulitnya, Bu. Nomor kulit antara 2P4. Yang mana yang jadi bilangan kuantum utama? 2P atau 4? 2, Bu. 2. Bagus. Berarti dia nilainya 2. L-nya azimut. Nilai bilangan kuantum azimut itu dilihat dari subkulit. Subkulitnya di sini adalah P. Maka nilai bilangan azimutnya adalah ini. Kita lihat di sini ini. Ada di P sama dengan 1. Berarti L-nya sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya adalah M. M. Berapa nilai M? Kita lihat di orbital ini. Di tengah-tengah kotak itu kotak P kan ada 3. Di tengah-tengah itu ada nilainya 0. Sebelah kanan nilainya plus 1. Untuk kotak sebelah kiri nilainya min 1. Maka kita lihat pengisian elektronnya. Elektronnya berakhir di kotak ke 1, yaitu min 1. Karena berakhir elektronnya di kotak min 1, yaitu dengan tanda panah ke bawah, berarti nilai M-nya adalah min 1. Kemudian yang terakhir S. Nilai S-nya berapa? Nilai spin. Nilai spin adalah arah perputaran dari elektron. Itu bisa ditandai dengan tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah. Tanda panah ke atas nilainya plus setengah, tanda panah ke bawah nilainya min setengah. Kita lihat terakhir elektron terisi ada di kotak min 1. Dengan posisi tanda panahnya itu ada di bawah. Berarti dia nilainya berapa? Kalau tanda panah ke bawah? Min setengah. Min setengah. Aduh, pintar ini. Aduh, salah, maaf ya. Nah, ini min
setengah. Nah, bagaimana? Sudah paham? Yang untuk bilangan larangan Pauli? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, ada yang ingin ditanyakan tidak di sini? Mungkin ada yang ini mau ditanya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Ini kan ada ion ya, ada larangan Pauli, ada aturan of Bohm, ada keedahan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ion, konfigurasi untuk ion. Ini kan untuk unsur biasa yang tidak ada muatan ionnya. Nah, untuk yang ion bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektronnya? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, konfigurasi elektronnya itu kita ambil contoh. Mg bisa. Mg berapa nomor atom? Ada yang tahu Mg berapa? 12. 12, Bu. Baik, 12. Nah, Mg muatan elektronnya dia 2+. Karena 2+ berarti syarat utama untuk konfigurasi elektron pada ion itu adalah yang pertama, kalau dia ion positif, yang positif ini artinya ada elektronnya itu berkurang, artinya elektronnya berkurang. Berarti dia melepaskan elektron. Nah, kalau ion negatif berarti elektronnya bertambah. Kenapa bertambah? Karena dia menerima donor elektron. Berapa banyak yang berarti dia menerima 1 elektron. Berarti yang bertambah ionnya adalah 1 elektron. Nah, kita kembali lagi ke materi ini yang Mg. Kita buat dulu. Mg ini 12. Kalau 12 berarti dengan 2+, berarti kalau dia plus elektronnya berkurang, berarti dikurang. Elektron sama dengan 12 dikurang 2. Dapat sisanya adalah 10. Ketika 10 dapat elektronnya, jadi kita buat konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya adalah Mg 12 dengan 2+ sama dengan 1s2, 2s2, 2p6. Nah, udah berapa sekarang? Sisanya jadi berapa dia? 10 ya? Nah, 2, 4, tambah 6, 10. Nah, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6. Kita hitung elektronnya itu jadi 10. Nah, kira-kira mirip dengan elektron punya siapa ya? 10 itu. Ada yang tahu nggak? Ne, Bu. Ne. Nah, golongan berapa dia? Golongan 8A, Bu. Golongan 8A. Baik, bagus sekali ya. Novira. Golongan 8A itu cenderung dia stabil. Bukan cenderung, dia memang yang paling stabil dari semua golongan. Nah, jadi unsur-unsur dari golongan lain akan cenderung mengikuti konfigurasi ataupun mengikuti konfigurasi elektron dari gas mulia tersebut supaya dia stabil ya, supaya dia stabil, lebih stabil. Nah, ini dia konfigurasi elektron Mg. Jadi mirip dengan konfigurasi elektron dari Ne atau neon pada golongan gas mulia. Baik, ini sekian penjelasan untuk materi. Selanjutnya kepada anak-anak, Ibu minta kalian mendiskusi
ya. Untuk berdiskusi dengan kelompok ini dibagikan LKPD dulu, ya, untuk kelompok 1, kemudian LKPD untuk kelompok 2, dan LKPD untuk kelompok 3. Nah, sekarang kalian untuk mengerjakan LKPD ini, tolong dibaca baik-baik LKPD-nya dan dipahami pertanyaannya. Apa yang ditanyakan pada LKPD tersebut, ya. Jadi, kemudian diskusikan dengan teman-teman kelompok sambil diisi LKPD-nya. Oke, silakan sama bekerja. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan selama untuk LKPD, pengisian LKPD? Ada anak-anak? Ada yang Ada, tidak? Ibu. Ada. Bagian mana yang tidak dipahami? Didiskusikan ya, jangan bekerja sendiri-sendiri. Jadi ilmunya sama-sama dapat. Nah, yang tidak paham tanyakan sama teman-teman yang sudah bisa. Nah, teman-teman yang sudah bisa, ajarkan teman yang belum bisa ya. Berbagi ilmu kita. Oke. Baik, sudah selesaikan LKPD-nya? Kalau sudah, Sudah, baik. Ibu. Sekarang coba kelompok 2, kelompok 2 dulu. Ibu minta tolong presentasikan hasil diskusi kalian terkait dengan LKPD yang berbagi. Ya, siapa yang maju? Ketuanya atau ada anggota lain yang mau membantu? Kelompok 1 siapa tadi? Ibu lupa. Ada Irma ya? Nah. Baik. Nah, kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah berani tampil. Kemudian untuk kelompok 2, silakan maju untuk tampil ke depan. Nah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 juga. Beri aplaus untuk teman-teman yang sudah maju. Kemudian yang kelompok 3, silakan untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke, semuanya berarti sudah selesai mempresentasikan ya. Nah, baik, untuk presentasi sudah selesai. Ini hasilnya luar biasa anak-anak ibu ya. Udah bisa semua ya. Tapi untuk lebih menambah pemahaman kita, ayo coba kita menyimpulkan sama-sama. Apa itu konfigurasi elektron? Bu minta kepada Syarifuddin, coba apa yang bisa Syarifuddin simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Ayo. Konfigurasi elektron mengikut pakai aturan 1S, 2S, 2P. Oke, itu aturan apa namanya? Aturan Aufbau. Aufbau, oke, Aufbau. bagus. Ada lagi? Nah, untuk yang siswa lain, siapa yang mau menambahkan untuk menyimpulkan? Selain aturan Aufbau, ada aturan yang lain lagi tidak? Mas Susanti? Iya, Ibu. Nah, sambung simpulan yang tadi disebutkan oleh Syarifuddin. Ada penambahan nggak? Konfigurasi elektron itu harus memenuhi 3 aturan. Aufbau, kaedahan, dan larangan Pauli. Ya, larangan Pauli. Oke, bagus ya. Berarti sudah paham semua ya untuk materi kita hari ini. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, nah berarti pertama ada 4 bilangan kuantum, yaitu utama, azimut, dan magnetik dengan spin. Kemudian untuk penulisan konfigurasi elektronnya itu ada aturan Aufbau, ada kaedahan, sama larangan Pauli. Kemudian nanti ada penulisan konfigurasi pada ion ya. Nah itu ada, kalau ion positif ya berarti dia melepaskan elektron.
berarti elektronnya nanti akan berkurang. Kemudian kalau dia ion negatif, berarti elektronnya bertambah, berarti nanti jumlah elektronnya juga akan ikut bertambah. Baik untuk hari ini, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, tolong kalian pelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu perkembangan sistem periodik unsur. Ya, dibaca-baca buku di rumah. Yang tidak ada buku, kalian boleh Google di internet. Ya, buka Google, cari di internet. Nah, kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu mau kasih post-test. Nah, ini ya, post-testnya, tolong diisi. Nah, tolong diisi masing-masing, saya Ibu kasih waktu 5 menit. Nah. Oke, sudah semua? Nah, ketua kelas tolong dikumpul ya. Nah, ketua kelas dikumpul, kasihkan ke Ibu. Baik, untuk sebelum Ibu menutup pembelajaran kita kasih ini dulu. Apresiasi untuk kelompok yang sudah berani tampil ke depan ya, Pak Nasma. Semoga semakin bertambah ilmunya untuk hari ini. Amin. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.